Jadi mereka tuh meminum cairan itu satu persatu dalam hitungan detik. Dan pada saat itu ya, suasana bank yang tenang berubah menjadi neraka. Dan mereka di sana mulai berjatuhan. Lalu juga mencekik leher sendiri dan mengeluarkan busa dari mulut. Dan Dr. Yamaguchi Jiro bukan seorang dokter. Dia adalah algojo yang baru saja memberikan sianida murni kepada mereka semua. Cairan kimia itu bekerja sangat cepat. Jadi 10 orang tewas di tempat dan 2 meninggal di rumah sakit. Hanya 4 orang yang selamat karena mereka memuntahkan cairan tersebut secara tidak sengaja. Seorang jurnalis investigasi mulai menggali lebih dalam dan dia menemukan bahwa racun yang digunakan di Bank Teikoku bukanlah sianida biasa yang dibeli di toko kimia. Ini adalah aseton cyanohydrin. Jadi sebuah racun yang dikembangkan secara rahasia oleh unit 731 dan unit eksperimen biologi dan kimia rahasia militer Jepang yang melakukan kekejaman luar biasa selama perang. Hirasawa terus melukis di dalam selnya dan dia menggambar pemandangan yang indah, mencoba melupakan kegelapan dinding penjara. Dan dia meninggal karena usia tua pada tahun 1987 di usia 95 tahun. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu konspirasi ya. Ini tuh tentang unit 731 di Bank Teikoku. Nah, sebelum gue memulai ya, alangkah baiknya kalian subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen, dan di share. Dan kalau misalnya kalian lagi di jalan, lagi nyetir gitu kan, dan kalian memang suka dengerin kayak gini-gini, kalian boleh dong di Spotify Kamek, di Kamek Cerita ya. Nah, langsung aja dengerin, di situ ada juga ya. Oke, kita langsung aja kali ya guys. Jadi memang temanya ini adalah dokter kematian konspirasi unit 731 di Bank Teikoku. Nah, jadi guys, ini tuh kisahnya terjadi di Tokyo ya, tanggal 26 Januari 1948. Jadi pada saat itu ya, kota ini tuh masih luluh lantah setelah Perang Dunia Kedua. Dan pendudukan Amerika ada di mana-mana. Kelaparan dan wabah penyakit adalah ketakutan nyata bagi setiap warga Jepang. Nah, di pukul 15 sore ya, sesaat setelah jam operasional Bank Teikoku cabang Shinamachi berakhir, ada seorang pria paruh baya dengan ban lengan bertuliskan Kementerian Kesejahteraan masuk melalui pintu samping. Dan dia tuh tenang aja guys, memakai jas rapi dan membawa tas medis kulit yang berat. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Dr. Yamaguchi Jiro dengan nada bicara yang sangat otoriter namun meyakinkan. Dia memberitahu 16 karyawan bank dan keluarga mereka yang masih di dalam baru saja ditemukan kasus disenteri massal di lingkungan ini. Salah satu pasien sempat mampir ke bank ini. Saya di sini atas perintah Jenderal MacArthur dan pemerintahan Jepang untuk memberikan obat pencegah sebelum kalian semua terjangkit. Dan pria ini tidak menodongkan pistol guys. Dia tidak berteriak juga. Dia justru mengeluarkan botol-botol kecil dan pipet. Dan dia menginstruksikan mereka untuk meminum cairan itu dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama untuk perlindungan dan tahap kedua untuk menetralkan rasa pahit. Nah, ke-16 orang itu karena rasa hormat pada otoritas medis, mereka tuh mengantri dengan tertib. Jadi mereka tuh meminum cairan itu satu persatu dalam hitungan detik. Dan pada saat itu ya, suasana bank yang tenang berubah menjadi neraka. Dan mereka di sana mulai berjatuhan. Lalu juga mencekik leher sendiri dan mengeluarkan busa dari mulut. Dan Dr. Yamaguchi Jiro bukan seorang dokter. Dia adalah algojo yang baru saja memberikan sianida murni kepada mereka semua. Nah, ini benar-benar jadi ada kekacauan ya di dalam ruangan tertutup ya. Jadi ya lu bayangin aja ya, ada pemandangan 16 orang tergeletak di lantai dan cairan kimia itu bekerja sangat cepat. Jadi 10 orang tewas di tempat dan 2 meninggal di rumah sakit. Hanya 4 orang yang selamat karena mereka memuntahkan cairan tersebut secara tidak sengaja. Jadi apa yang dilakukan si dokter setelah melihat korban-korbannya meregang nyawa, dia
tuh nggak buru-buru ya. Dia jadi jalannya santai aja ke meja kasir. Lalu mengambil sejumlah uang tunai senilai 160.000 yen. Itu tuh angka yang besar pada saat itu. Dan sebuah cek. Dan dia mengabaikan tumpukan uang yang lebih besar di lemari besi yang terbuka. Dia tuh seolah-olah melakukan ini tuh bukan demi uang, tapi demi eksperimen. Dan dia keluar melalui pintu depan, lalu menghilang di tengah kerumunan Tokyo yang kelabu dan meninggalkan bau amonia yang menyengat dan mayat-mayat yang membiru. Di sini polisi Tokyo menyadari satu hal. Cara pria ini memberikan racun itu dalam 2 dosis untuk mengontrol reaksi kimia di dalam perut. Dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan keahlian medis militer tingkat tinggi. Nah, di sini penyelidikan dimulai guys. Polisi menemukan petunjuk kunci. Si pembunuh sempat memberikan kartu nama kepada manajer bank sebelum aksi dimulai. Dan kartu nama itu atas nama Dr. Matsui Shigeru. Di sini polisi mendatangi Dr. Matsui yang asli. Ternyata Dr. Matsui punya alibi yang sangat kuat. Namun dia memberitahu polisi bahwa dia pernah mencetak 100 kartu nama dan membagikannya kepada rekan-rekannya. Di sini polisi mulai melacak 100 orang tersebut. 99 orang ditemukan dan memiliki kartu nama itu. Hanya 1 orang yang kehilangan kartu namanya dan tidak bisa menjelaskan di mana kartu itu berada ya guys ya. Sadamichi Hirasawa, seorang pelukis tempera terkenal. Hirasawa ditangkap. Dia tidak bisa membuktikan keberadaan saat jam pembunuhan. Dan dia tiba-tiba memiliki uang dalam jumlah besar yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Dan setelah diinterogasi berhari-hari tanpa tidur, Hirasawa akhirnya mengaku bahwa dialah si vampir Teikoku. Tapi disinilah misteri dimulai. Jadi para saksi mata, yaitu 4 orang yang selamat, ragu-ragu guys saat melihat wajah Hirasawa. Jadi mereka tuh bilang pelakunya terlihat lebih muda dan memiliki aura militer yang kaku. Sementara Hirasawa adalah seorang seniman parubaya yang lembut. Namun pengadilan nggak peduli. Hirasawa dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini kenapa Hirasawa mengaku ya kalau memang dia tuh nggak melakukannya. Dan kenapa nih seorang pelukis bisa tahu cara menggunakan racun kimia dengan protokol medis yang begitu spesifik. Seorang jurnalis investigasi mulai menggali lebih dalam. Dan dia menemukan bahwa racun yang digunakan di Bank Teikoku bukanlah cyanida biasa yang dibeli di toko kimia. Ini adalah aseton cyanohydrin. Jadi sebuah racun yang dikembangkan secara rahasia oleh unit 731. Dan unit eksperimen biologi dan kimia rahasia militer Jepang yang melakukan kekejaman luar biasa selama perang. Di sini penyelidik menemukan bukti bahwa militer Amerika melarang polisi Jepang untuk menyelidiki mantan anggota 731. Kenapa? Mengapa gitu ya? Karena Amerika ingin mendapatkan data eksperimen unit 731 untuk kepentingan mereka sendiri selama perang dingin. Dan muncul nih teori yang sangat kuat. Pembunuh yang sebenarnya adalah mantan perwira unit 731 yang ahli dalam racun tahap 2. Hirasawa hanyalah kambing hitam yang dipilih agar skandal unit 731 tidak mencuat ke publik dan merusak hubungan kerjasama rahasia antara Jepang dan Amerika. Di sini Hirasawa kemungkinan dipaksa mengaku lewat hipnotis atau tekanan psikologis yang hebat. Nah, Sadamichi Hirasawa menghabiskan 32 tahun di lorong hukuman mati. Dan setiap menteri kehakiman Jepang yang menjabat menolak untuk menandatangani surat eksekusinya karena mereka semua ragu akan kesalahannya. Dan kasus ini menjadi beban moral nasional. Hirasawa terus melukis di dalam selnya. Dan dia menggambar pemandangan yang indah. Mencoba melupakan kegelapan dinding penjara. Dan dia meninggal karena usia tua pada tahun 1987 di usia 95 tahun. Masih menyandang status narapidana hukuman mati. Dan hingga detik ini keluarga Hirasawa masih memperjuangkan pembersihan namanya. Jadi siapa nih dokter misterius itu ya? Apakah dia masih berkeliaran di luar sana? Menghirup udara segar sementara orang lain menanggung dosanya. Di sini Bank Teikoku menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kejahatan bisa ditutup oleh konspirasi tingkat tinggi negara. Dan darah para korban tidak pernah benar-benar kering. Dan pelaku yang sebenarnya mungkin telah membawa rahasia racun unit 731 itu ke dalam liang lahatnya sendiri.
Gitu guys, ini agak ngeri ya di tahun 1948 ya, bisa-bisanya gitu ya. Yang gue anehin adalah kenapa si pelukis itu tuh kayak ya udah aja gitu ya. Jadi emang ngeri banget. Memang pada saat itu kan baru banget beres Perang Dunia Kedua ya, jadi mungkin memang chaos banget sih guys. Buat kalian nih ya, yang suka sama YouTube Kamek, boleh banget ya di subscribe YouTube Kamek, di like, di komen-komen. Nah kalau misalnya kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget guys ya di Kamek Cerita. Oke, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya guys. Bye! Rekomendasi Kamek gak pernah salah.